Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam dihadapkan dengan dua pertanyaan besar. Siapa yang akan memimpin dan bagaimana gaya kepemimpinan mereka? Bismillah. Ahlan Festi, balik lagi bersama aku, Zakia, di serial Baina Zamanain. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasannya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau tidak meninggalkan wasiat secara eksplisit tentang siapa yang akan meneruskan kepemimpinan beliau. Tapi justru, disinilah menjadi ruang di mana sejarah Islam bisa menunjukkan kebijaksanaan umatnya dalam menyusun serta merancang sistem pemerintahan yang unik. Di video ini kita akan bahas bareng-bareng masa kepemimpinan di era Khulafaur Rasyidin. Era di mana para khalifah memimpin bukan hanya di sistem pemerintahan dan juga politik, tapi mereka juga menjadi penjaga nilai dan moral di masyarakat. Sebuah periode singkat tapi membawa pengaruh yang sangat besar tentang syuro, amanah, keadilan, serta bagaimana kepemimpinan dibangun atas asas tanggung jawab, bukan kekuasaan semata. Khulafaur Rasyidin adalah mereka yang menjadi pemimpin terhebat setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berjumlah 4 orang: Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Mereka dipilih, bukan diangkat berdasarkan garis keturunan. Sistem pemerintahan dalam masa kepemimpinan mereka bukan monarki, akan tetapi kepemimpinan yang kolektif atas dasar syuro, yaitu musyawarah. Khalifah bukanlah raja, tapi pelayan umat. Nah, khalifah menjalankan kepemimpinannya berbasis dengan nilai-nilai Islam dan juga kontrol dari masyarakat. Ini merupakan salah satu perjalanan politik yang sangat progresif pada zamannya. Bahkan melebihi dari pola pemerintahan dan juga sistem politik pada zaman tersebut. Pada masa Khulafaur Rasyidin, keputusan yang besar dan juga berpengaruh tidak diputuskan secara sepihak saja. Akan tetapi, para khalifah mengajak sahabat yang lainnya untuk berdiskusi dan juga memutuskan sebuah keputusan tersebut. Gak cuma para sahabat loh, Festi, tapi juga masyarakat. Nah, syuro ini bukanlah formalitas semata, akan tetapi sebuah proses nyata yang melibatkan akal, etika, dan partisipasi. Bahkan nih, masyarakat bisa mengkritik para khalifah. Perlu Festi ketahui, ada satu kisah terkait Umar bin Khattab yang mendapatkan kain. Masyarakat saat itu iri. Lalu Umar bin Khattab memberikan konfirmasi dengan transparansi bahwasannya kain tersebut diberikan oleh anaknya Umar bin Khattab kepada Umar bin Khattab sebagai tambahan. Festi, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam terpecah belah. Beberapa suku mulai murtad, bahkan ada yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Nah, akan tetapi sahabat dekat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetap menunjukkan ketegasan yang sangat luar biasa. Beliau mengirimkan pasukan, menjaga ketertiban, dan juga menjaga keadilan di tengah-tengah masyarakat. Di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dimulailah pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Hal itu dilakukan untuk menjaga keotentikan Al-Quran. Nah, Festi, perlu diketahui bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq memimpin dengan gaya kepemimpinan yang tenang, tapi tetap sigap. Beliau menjalankan amanah bukan hanya untuk kekuasaan, tapi untuk menjaga jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berakhirnya masa kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab pun menjabat. Beliau dikenal sebagai pemimpin yang adil. Beliau juga merupakan seorang reformis. Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, negara diperluas hingga wilayah Persia dan Mesir. Administrasi publik dibentuk. Gaji pegawai, departemen kehakiman, dan pencatatan sipil juga mulai dibentuk. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap hidup dalam kesederhanaan. Ia sering menyamar pada malam hari untuk memantau rakyatnya. Nah, Festi perlu tahu nih, bahwasannya ada kisah tentang seorang ibu yang memasak batu demi menenangkan anak-anaknya yang sedang lapar. Umar pun menangis. Lalu beliau berlari dan memikul sendiri gandum dari Baitul Mal, serta memasakkannya untuk ibu dan anak-anak tersebut. Keadilan dalam pandangan Umar bukan sekedar konsep, tapi tindakan nyata. Ini adalah bukti bahwasannya Umar lebih dari sekedar pemimpin besar, tapi Umar juga merupakan sebuah simbol keberpihakan pada rakyat kecil. Setelah selesai masa kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu,
tongkat kepemimpinan tersebut berpindah ke tangan Utsman bin Affan, menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang yang lembut, dermawan, dan sangat mencintai Al-Quran. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, wilayah Islam diperluas hingga Armenia sampai Afrika Utara. Akan tetapi, hal ini menjadi tantangan besar, karena umat Islam mulai berbeda dalam melafalkan serta membaca Al-Quran. Hal ini mendorong Utsman bin Affan untuk menginisiasi satu program, yaitu standarisasi Al-Quran. Ia membentuk tim. Tim tersebut diperintahkan untuk menyusun satu mushaf resmi berbasis mushaf Abu Bakar, lalu menyebarkannya ke seluruh wilayah, serta menyingkirkan mushaf-mushaf lain yang berbeda dari mushaf resmi yang telah disusun di zaman Utsman bin Affan. Hal ini menimbulkan berbagai macam gesekan pendapat. Nah, berbagai macam pihak menolak hal tersebut. Akan tetapi, Utsman bin Affan tetap teguh dalam pendiriannya. Dan akhirnya, inilah yang menjaga keotentikan Al-Quran hingga hari ini. Langkah ini sempat dikritik oleh berbagai macam pihak. Akan tetapi, pada akhirnya, langkah inilah yang menjadi upaya untuk menjaga bacaan Al-Quran hingga hari ini. Masa pemerintahannya, Utsman bin Affan memperkuat struktur administrasi negara. Ia juga membentuk tentara angkatan laut pertama di dalam Islam. Utsman bin Affan juga banyak berkontribusi untuk mengembangkan infrastruktur negara pada saat itu. Akan tetapi, itu semua tidak berarti apa-apa. Karena Utsman bin Affan tertuduh dengan adanya penyalahgunaan wewenang. Beberapa kerabatnya menduduki posisi-posisi strategis, meskipun mereka kompeten. Akan tetapi, tuduhan ini tetaplah ada. Hingga pada akhirnya, konflik mulai meningkat. Di usia senja, Utsman bin Affan dikepung di rumahnya saat ia sedang membaca Al-Quran. Oleh siapa? Oleh sekelompok pemberontak. Utsman bin Affan menolak untuk melawan menggunakan kekerasan. Hingga pada akhirnya, disitulah beliau wafat sebagai syahid saat membaca Al-Quran. Setelah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, umat Islam berada dalam persimpangan. Semua mata tertuju pada satu sosok. Beliau merupakan sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW. Tiada lain dan tiada bukan, beliau adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali dikenal sebagai sosok yang cerdas, berani, serta memiliki kedalaman spiritual. Akan tetapi, pemerintahan dalam masa Ali bin Abi Thalib tidak jalan begitu damai. Tuntutan agar pembunuh Utsman bin Affan dihukum datang dari berbagai macam pihak, termasuk dari gubernur Syam pada saat itu, yaitu Muawiyah. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib dengan sifatnya yang menjunjung tinggi hukum dan juga keadilan, tidak menghukum siapapun secara langsung tanpa adanya bukti yang jelas. Maka terjadilah Perang Jamal dan Perang Siffin. Perang antar saudara, perang antar muslim yang menimbulkan luka mendalam dalam sejarah Islam. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, ketegangan tidak juga mereda. Pada akhirnya, Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh sekelompok Khawarij saat beliau sedang sholat di masjid. Ia pergi, tapi ia meninggalkan warisan tentang konsep kepemimpinan, di mana ia tetap memimpin dengan penuh martabat walaupun sedang diterpa oleh badai fitnah. Festi, dari sini kita tahu bahwasannya kepemimpinan di masa Khulafaur Rasyidin tidak didasarkan pada garis keturunan, apalagi kekayaan. Yang terpenting di sini adalah kesolihan, kemampuan, juga integritas. Banyak pejabat negara pada saat itu berasal dari latar belakang yang biasa. Bahkan beberapa dari mereka adalah seorang budak. Hal ini menunjukkan bahwasannya Islam memiliki sistem yang terbuka dan juga inklusif. Semua orang berhak dan bisa untuk mengabdi. Asal apa? Asal punya integritas dan juga kemampuan, serta kesolihan. Selain itu, masyarakat non-muslim juga dilindungi haknya. Dalam wilayah Islam, mereka tidak dipaksa untuk memeluk ajaran Islam. Mereka juga diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah mereka dan mendapatkan perlindungan dari negara. Festi, masa Khulafaur Rasyidin mungkin hanya berlangsung sekitar 30 tahun. Akan tetapi, nilai-nilai dan dampak positifnya bisa tetap kita rasakan sampai saat ini. Kita bisa belajar bahwasannya pada masa itu kepemimpinan didasarkan pada akhlak, bukan kekuasaan semata. Kepemimpinan bukan hanya dominan,
tapi juga menjadi sebuah layanan bagi umat. Ini adalah model di mana agama, politik, dan juga etika bisa berjalan bersamaan, disertai dengan adanya kesetaraan, keadilan, dan juga partisipasi. Maka pertanyaannya, apakah hari ini kita masih menjadikan hal tersebut sebagai inspirasi? Di tengah dunia yang sedang dikejar-kejar oleh kekuasaan, bisakah kita kembali ke esensi bahwasannya memimpin adalah melayani dan tanggung jawab adalah tugas bagi setiap pemimpin dalam kesehariannya. Jadi, gimana pendapat kalian tentang masa Khulafaur Rasyidin? Tulis di komen ya. Sekian dari aku, Zakia. Sampai jumpa di serial Baina Zamanain berikutnya. Ila liko.